Ya, hari ini sebuah tema yang baik, bertumbuh melalui pencobaan. Ya, kita sama-sama membuka di 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dan 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 dan 13. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 12 dan 13. Ada juga di slide. Tapi nanti Alkitabnya akan ditutup karena kita mau belajar perikop dan konteks dari ayat ini. Saya bacakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya Bapak Ibu sekalian, ada 3 yang saya rindu kita mau maknai ya hari ini dari ayat ini. 1, hati-hatilah. Yang kedua adalah pencobaan biasa, itu maksudnya apa, dan kemudian tentang Allah yang setia. Bapak Ibu, ketika bicara istilah pencobaan di dalam Alkitab kita, bahasa Yunaninya adalah pirasmos, artinya eksperimen, an eksperimen, atau juga bisa temptation. Kalau eksperimen kita tahu ya, eksperimen, pencobaan. Temptation itu ya pencobaan juga gitu ya. Jadi pirasmos ini punya makna double atau ganda tergantung konteksnya. Bisa konteks atau makna positifnya adalah itu sebagai ujian, eksperimen, uji coba untuk mengamati sejauh mana pengaruh dan dampak dari suatu alat, produk atau keadaan. Bapak Ibu kalau tahu di perusahaan-perusahaan dan di banyak organisasi itu ada yang namanya uji coba, eksperimen, penelitian. Tujuannya itu untuk melihat dan menyelidiki dan mengamati dan memonitor apa kekurangannya, apa kelemahannya, lalu perbaikan-perbaikan apa yang kita perlukan untuk supaya manfaat dari suatu produk atau alat atau dalam konteks kita itu suatu keadaan itu bisa efektif, bermanfaat dan berguna dan berkhasiat. Itu ujian. Jadi tujuannya adalah untuk perbaikan-perbaikan, lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, konteks ini juga yang dimaksudkan ketika Alkitab bicara pencobaan, khususnya ayat ini. Kata ini pirasmos juga dipakai di dalam doa Bapa kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yaitu bukan berarti dalam konteks negatif itu artinya bisa juga bujukan atau rayuan yang menjatuhkan atau menjerumuskan. Ya, jadi bukan ketika kita doa Tuhan jauhkanlah dan lepaskanlah kami dari pencobaan itu bukan berarti Tuhan jangan godain aku, jangan rayu aku, jangan jerumuskan aku, enggak. Konteksnya itu adalah ujian. Konteksnya itu adalah tujuan untuk memurnikan, membentuk, untuk transform kita. Nah, di poin yang pertama di sini tadi dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Ini satu peringatan Bapak Ibu. Konteksnya apa? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab pasal 10, 1 Korintus pasal 10 itu judul perikopnya apa Bapak Ibu? Bisa dibaca? Judul perikopnya? Israel sebagai suatu peringatan. Jadi ayat 1 dan seterusnya sebelum muncul hati-hatilah ini diceritakan tentang orang Israel ketika Allah membawa dari Mesir menuju Kanaan. Allah itu memberi penjagaan dan perlindungan luar biasa dengan tiang api dan tiang awan. Ini rencana Allah yang besar, bukan mindahin dan ngangkut orang aja dari satu negara ke negara lain. Ada rencana yang kekal dan besar, yaitu bahwa dari Israel orang Yahudi ini yang diberikan tanah perjanjian nanti dari keturunannya akan lahir juru selamat dunia. Jadi rencana yang sangat besar, rencana yang sangat agung. Nah, ini dalam rencana yang besar dan agung dalam pimpinan dan perlindungan yang diekspresikan dengan tiang awan dan tiang api itu, orang Israel tidak dihindarkan dari masalah-masalah dan kesulitan. Ini yang sampai sekarang terus menjadi perspektif yang mengganggu anak-anak Tuhan. Kalau kita ikut rencana Tuhan, kan Tuhan yang mau kan Tuhan mindahin dari Mesir ke Kanaan. Kan kita nurut nih, kan kita taat nih. Kita sering berpikir dan berpendapat dan berharap kalau kita ikut Tuhan, kalau kita ada dalam lingkup komunitas rohani, pelayanan, ibadah, ya terlibat aktivitas ini dan itu di gereja, itu harusnya nggak ada masalah, nggak ada kesulitan. Di keluarga, di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan, nggak ada itu harusnya. Ini yang membuat bangsa Israel akhirnya jatuh dalam dosa-dosa.
Ketika melihat kesulitan, mereka pindah hati. Allah ini kok gak bisa diandalkan ya. Mereka menyembah berhala. Mereka bersungut-sungut, marah, komplain ini dan itu. Pada waktu perspektif kita, seperti orang Israel, ini Tuhan memperingatkan, jangan sampai loh. Kamu itu ketika ada dalam lingkup yang kamu pikir itu adalah rencana Tuhan, lalu kamu berharap tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Enggak. Dalam pemeliharaan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang kita hidupi dan kita taati, kita enggak dihindarkan dari masalah dan pencobaan. Kenapa? Karena pencobaan, masalah, ujian-ujian hidup, itu cara yang sangat kuat dan sangat efektif untuk mentransform hati kita dibanding yang lain. Kesenangan, kebahagiaan itu sukacita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tapi boleh enggak kita jujur siang hari ini? Kesulitan, penderitaan, masalah itu justru menyadarkan kita itu harus kembali bergantung sama Tuhan. Enggak bergantung pada, ini loh aku bisa, aku mampu. Lihatlah, aku tahu jalan keluarnya. Jadi Tuhan enggak menghindarkan kita dari masalah dan kesulitan, penderitaan dan ujian hidup. Karena kalau kita itu hidupnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, semuanya beres, keluarga beres, pasangan suami istri beres, anak beres, sekolahnya beres, pekerjaan beres, keuangannya beres. Kita tuh gak belajar apa-apa Bapak Ibu. Kita jadi orang Kristen yang kanak-kanak, kita jadi orang Kristen yang kerdil, kita orang Kristen yang di kota, yang di daerah yang aman, sehingga begitu keluar sedikit kita udah kaget sekali dan tidak tahu harus melakukan apa, dan respon kita bisa macam-macam. Ini peringatan buat kita. Sekalipun Bapak Ibu dan saya berjalan dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak menghindarkan kita dari masalah dan cobaan. Tapi yang kita yakini bahwa pencobaan dan ujian hidup ini tujuannya adalah untuk improvement, untuk menumbuhkan, untuk memurnikan, bukan untuk menjerumuskan, menggoda, apalagi menghancurkan atau membinasakan kita. Kesombongan rohani yang seringkali kita nggak sadar adalah kita seringkali ucapin kalimat yang kelihatannya biasa, tapi ini sebenarnya sombong. Pernah nggak mempertanyakan ini terhadap kondisi orang lain atau kepada diri sendiri? Orang itu kan sudah pelayanan, rajin loh dia ke gereja. Wah dia banyak tuh nyumbang buat panti asuhan dan organisasi badan-badan sosial itu. Oh dia itu sangat berdedikasi sekali dalam pelayanan ini dan itu. Kok bisa ngalami masalah kayak gitu ya? Kok pasangannya seperti itu ya? Kok anaknya seperti itu ya? Kok pekerjaannya kayak gitu ya? Lalu akhirnya mulai kecewa dan marah kepada Tuhan. Pada waktu kita bertanya seperti itu, sebenarnya kita tuh sedang sombong rohani. Tuhan aku ini udah itu, udah ini loh. Kok kayak gini Tuhan? Kita kayak merasa aku tuh sudah melakukan semuanya loh. Padahal sehebat-hebatnya, seaktif-aktifnya, sebanyak-banyak yang kita lakukan buat Tuhan. Itu gak ada apa-apa sama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apalagi dibandingkan dengan karya keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi waktu kita tanya kenapa ya orang ini dan saya dan atau siapa saja hidupnya begitu benar, hidupnya sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok ngalami kesulitan dan masalah, itu kesombongan rohani. Hidup rohani seharusnya tidak membuat kita jadi sombong, mengandalkan kekuatan diri sendiri dan sembrono jalani hari-hari kita. Tenang, kalau kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, gak mungkin ada masalah. Kalau ada masalah itu ada satu yang keliru, entah saya yang keliru atau Tuhan yang keliru, itu pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Itu pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Sekali lagi, dalam kita mengikut rencana Tuhan, kita tidak dihindarkan dari ujian-ujian hidup. Justru ujian-ujian hidup itu kita harus syukuri, karena itu yang membuat kita belajar banyak hal. Lalu poin yang selanjutnya, karena dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Kata biasa, bahasa Yunani yang dipakai adalah anthropinos. Anthropinos ini artinya human atau manusia. Kalau Bapak Ibu tahu, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi kata biasa itu anthropinos, human, manusia. Artinya apa? Ini merujuk tentang natur manusia yang terbatas. Tentang natur manusia yang kebalikan atau lawan kata dari Allah yang kuat, yang maha, yang segala-galanya dan yang tidak terbatas. Artinya ayat ini mau bicara apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Itu bukan maksudnya Tuhan itu kayak menyepelekan dan pandang remeh. Halah, gitu aja kok, cemen, lebay kuat dong, kuat gitu. Kita tuh anak Tuhan, kita tuh harus kuat, beriman.
Tuhan tidak memandang rendah dan menyepelekan. Justru kalimat ini tuh menghibur kita karena Tuhan itu memanusiakan manusia. Tuhan tuh tahu ukuran kita. Tuhan tidak pernah salah memilihkan satu keadaan, satu peristiwa, satu kondisi untuk menjadi bagian ini loh. Ujian hidup yang aku izinkan terjadi dalam hidup kamu. Itu Tuhan tahu ukurannya dan ukurannya itu teliti, presisi, tepat. Gak pernah keliru. Tuhan tahu batas-batas kita. Bahkan kadang kita itu di dalam menjalani ujian hidup dan pencobaan dan tantangan hidup seringnya ngomong gini, kamu jangan stres misalnya ya. Terus kita bilang, enggak aku gak stres. Wis tak serake kabeh sama Tuhan. Di dalam sadarnya begitu. Tapi di alam bawah sadarnya sakit lambung ya toh. Kemudian gak bisa tidur dan sebagainya. Ketakutan, kekhawatiran, mikir gimana ini Tuhan, gimana ini Tuhan. Ketakutan dan kebingungan yang kita ngomong yang enggak wis tak pasrahkan Tuhan, wis terserahlah Tuhan mau berbuat apa. Tapi Tuhan itu tidak terbatas dalam mengenali dan menyelidiki hati kita dan batas-batas kita. Di depan orang dan manusia kita ngomong sadarnya, ya enggak lah saya bisa, saya kuat, saya mampu, saya beriman. Tapi alam bawah sadarnya pun Tuhan berdaulat di sana. Tuhan mengenali, Tuhan pahami. Tuhan tahu kekhawatiran kita, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu keletihan kita. Jadi mungkin kadang-kadang kita ngomong gini, Tuhan aku ini udah capek loh Tuhan. Gak kuat aku ini. Ini Tuhan yang gak turun tangan, hancur lah aku ini Tuhan. Seakan-akan Tuhan tuh gak tahu dan harus diberitahu. Tuhan tolonglah please gitu. Saya gak bilang kita gak boleh berseru sama Tuhan ya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan itu tidak terbatas mengenali kekuatan kita, kelemahan kita sampai sejauh mana. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang Tuhan itu mengerti manusiawi kita yang lemah, terbatas dan rentan. Tuhan bisa saja melakukan sesuatu yang lebih buruk, tapi Dia tidak melakukan itu. Bapak Ibu pernah bayangkan atau pernah lihat ya di sebuah peristiwa rumah atau gedung atau apartemen kebakaran, lalu damkar tuh siapkan kayak semacam kasur berbusa itu, ayo turun, ayo loncat gitu loh. Ayo loncat gitu. Itu kan ngeri ya, walaupun kelihatannya aman tapi ngeri gitu. Nah dalam pencobaan-pencobaan itu meyakini dan memaknai hal ini tuh sangat meneduhkan dan menenangkan. Pada waktu kita ngalami cobaan, kadang kita lelah, kadang kita nggak kuat, kadang mau lari itu kayaknya udah nggak sanggup lagi gitu loh. Akhirnya kita tersandung dan jatuh. Tapi jangan khawatir, di sana pun ada anugerah Tuhan. Kalau sampai jatuh nggak kuat, dipegang oleh tangan Allah yang lembut. Anak Tuhan kalau jatuh di tangan Allah yang lembut. Ditopang, nggak akan dilemparkan dari kasih karunia-Nya. Dilindungi, kita aman. Kita aman. Pernah satu ilustrasi, pernah dengar ya cerita ini, ada seorang jatuh dari jurang, sebelum dia sampai ke dasarnya itu dia sempat raih satu ranting pohon yang agak besar dan dia bergelantungan. Dan dia bilang, Tuhan tolongin aku. Nah Tuhan bilang lepaskan. Wow ini kan ngeri banget ya. Tapi itu seperti ada bantal yang aman, yang nyaman. Kita berdoa, kita melewati dengan berdarah-darah, letih, gak sanggup, gak kuat, rasanya pengen menyerah. It's okay. Karena kalaupun kita jatuh dan gak sanggup, Tuhan tuh gak akan, dah kamu gak berguna, buang, enggak. Tuhan tangkap kita, Tuhan topang kita, dan itu jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu tahu batas-batas dan ukuran kita. Dia tidak melakukan sesuatu yang sangat buruk untuk menghancurkan kita. Kita tahu Tuhan ngerti ukuran kita, Tuhan bisa melakukan yang lebih buruk tapi Dia tidak melakukannya. Putri Aryani yang lagi viral, pasti tahu ya, yang memenangkan Golden Buzzer di American Got Talent gitu. Tunanetra dituntun sama papanya untuk nyanyi dan memukau juri sampai Simon itu kasih tombol Golden Buzzer sehingga dia bisa langsung masuk ke final. Suaranya luar biasa, dia jago, jenius musik, dia bisa mengarang lagu yang indah. Satu waktu dia di dalam interview, diwawancari bersama mamanya yang nangis-nangis terharu menceritakan, mamanya itu bilang kadang-kadang yang menghibur saya itu, yang menghibur itu bukan saya menghibur Putri, tapi Putri menghibur saya. Katanya Putri itu sering ngomong gini, mama itu gak usah sedih, mama itu gak usah nangis, aku buta. Aku tuh kan buta sejak lahir, Mam. Jadi dia itu memang
lahir prematur, lalu setelah keluar dari inkubator, matanya bermasalah, katarak yang level tinggi, dibawa ke Singapura, terlambat, akhirnya tadinya 50% atau berapa persen bisa diselamatkan, tapi akhirnya totally blind, benar-benar 100% buta. Dan putri bilangin, nggak usah sedih lah mah gitu ya, karena saya itu kan sejak lahir gak bisa lihat. Jadi bagi saya buta itu normal. Pas saya dengar itu saya terharu. Wow, bagi saya itu buta itu normal, nggak usah sedih mah. Kita sebagai orang tua pasti nggak tega ya. Kalau punya anak, apalagi anak pertama perempuan buta. Tapi dia menghibur, mah bagi aku tuh buta itu normal, it's okay. Saya membayangkan kalau kita memahami ayat ini menghadapi satu situasi yang berat, pencobaan yang kita rasanya capek, kita mengingatkan diri dan tubuh kita, it's fine, it's okay. Ini tuh dalam batas yang normal. Tuhan sudah mengukur, kamu aman, kamu baik-baik saja. Berjuang, Roh Kudus akan tolong kamu, dorong kamu untuk bangkit. Tapi kalau kamu gak kuat, kamu pun jatuh, aku topang. Akhirnya kita bisa restful, bisa teduh melewati hari-hari pencobaan hidup kita. Dia tambahkan, Putri Aryani bilang gini, ikhlasnya orang itu, cara ikhlasnya orang kan beda-beda ya. Cara ikhlas saya adalah dengan bermusik, memakai apa yang Tuhan beri. Dia mengarang lagu, dia bikin karya-karya yang indah. Wow. Jadi dalam pencobaan itu Tuhan juga melatih dan mengajarkan kita punya cara untuk ikhlas. Punya cara tersendiri mengekspresikan penerimaan kita. Aku rela, aku ikhlas Tuhan lewati ini. Dan ekspresi penerimaan kita dan kerelaan dan keikhlasan kita itu begitu indah sampai bisa dinikmati oleh banyak orang. Mereka melihat sesuatu yang berbeda di dalam diri kita. Orang ini ngalami segitu buruknya, tapi dia bisa memancarkan keindahan. Dan itu nggak bisa terjadi, nggak akan muncul kalau kita nggak ngalami pencobaan hidup. Ya apa iya? Pada waktu kita ngalami kesulitan, kalau kita minta Roh Kudus tolong aku dalam kondisi ini tetap bisa memancarkan keindahan. Tuhan tuh bentuk dan ajari kita day by day, hari demi hari tetap bisa apa yang kita punya kita ekspresikan, menunjukkan aku ikhlas, aku rela, aku menerima dan aku percaya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah itu setia. Aduh, indah sekali ya. Tuhan tuh gak jahat. Tuhan tuh hatinya lembut sekali. Dia penuh belas kasihan, dia penuh empati, dia understand kita, dia mendampingi kita, bahkan dia ikut memikul penderitaan kita. Dia sangat-sangat mengerti. Tuhan tuh hadir secara lengkap dan sempurna. Jadi pencobaan itu enggak cuma digelontorkan Tuhan. Nah, tangkap, selesaikan ya, beresin. Enggak. Tuhan izinkan satu keadaan jadi ujian hidup, tapi itu lengkap kan dalam ujian hidup itu ada permasalahan, ada persoalan, ada penderitaan, ada perjuangannya, ada prosesnya kita jatuh bangun, menangis-nangis, kesepian, ditinggalkan, ada kebingungan, kekalutan, kegelisahan, tapi juga ada pelajaran-pelajarannya yang kita bisa dapatkan dan kita petik. Nah, dari semua itu awal sampai akhir Tuhan itu ikut bersama-sama kita. Tuhan gak biarkan kita sendiri. Bahkan yang lebih indah, ketika Yesus di kayu salib, mengalami pencobaan yang jauh lebih besar daripada yang kita alami. Tuhan sudah selesaikan. Dalam artian apa? Saya selalu melihat salib dan apa yang dikerjakan Kristus itu mengingatkan saya, semua penderitaan, maut, sengsara, pencobaan hidup, apapun tuh, it is finished, Tuhan Yesus bilang, sudah selesai ditanggung Tuhan. Jadi itu yang membuat saya tabah karena saya tahu ini tuh sudah diselesaikan Tuhan. Saya menjalani dan melewatinya memang. Di dalam dunia yang berdosa dan dimensi yang dibatasi ruang dan waktu. Tapi secara kekalan Tuhan tuh sudah selesaikan semua. Pencobaan dan sengsara dan maut dan penderitaan yang paling besar pun Tuhan bilang kamu akan dibebaskan dari hukuman dosa dan kamu akan menerima keselamatan hidup kekal bersama aku. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Jadi ini ketabahan untuk kita mengingat dalam seluruh prosesnya dari awal sampai akhir Tuhan ada bersama-sama kita. Kita nggak sendirian. Kita nggak sendirian. Saya minta pemusik mungkin bisa maju sebentar untuk mainkan musik. Ketika kita tidak tahu alasan Tuhan mengizinkan suatu masalah terjadi dalam hidup kita. Kita kan sering tanya, kenapa ya Tuhan? Kenapa kok ini terjadi? Atau kita sering berangan-angan dan
bermuluk-muluk, seandainya dulu saya begini, seandainya keadaan dibuat Tuhan begini, seandainya saya tidak bertemu ini, seandainya dulu saya nggak ngalami ini dan itu, kan nggak jadi bermasalah seperti itu. Tapi biarlah Tuhan itu jadi misteri dan rahasia pada dirinya sendiri. Kita nggak mempertanyakan Tuhan, why God, tapi kita mempertanyakan diri kita, why me, kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu mengandalkan dirimu sendiri? Kenapa kamu berpikir kamu gak boleh menghadapi masalah gitu loh. Padahal masalah adalah cara yang paling indah Tuhan untuk mengajari dan membentuk dan membuat kamu belajar untuk kamu tumbuh, transform, kuat, stronger and stronger, makin kuat dan makin kuat. Jadi pertanyaannya bukan why God, tapi why me? Kenapa kamu kok gak percaya sama Tuhan? Kenapa kamu gak yakin bahwa Tuhan yang izinkan pencobaan, Tuhan juga tolong kamu menghadapi prosesnya, Tuhan juga selesaikan sampai akhirnya. Keyakinan itu, mempercayai hatinya, itu lebih daripada jawaban mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Mempercayai bahwa Dia baik, Dia setia, Dia lembut, Dia penuh belas kasihan, itu memudahkan kita melewati musim-musim yang sulit dalam hidup kita. Pujian pelangi kasihnya kan bilang, kalau kita minta roti gak mungkin dikasih ular, gak mungkin dikasih batu, minta ikan gak mungkin dikasih kalajengking. Tapi kadang-kadang kita gak tahu yang kita minta itu roti atau batu, ular apa ikan. Kita terbatas. Kita terbatas. Tuhan maha kekal, Tuhan maha tahu. Apa yang kita pikir baik dan indah, gak seperti itu. Ini loh, Mike ini loh. Saya udah 18 tahun pelayanan di sini, saya sudah bermimpi lama. Zaman 10 atau 15 tahun yang lalu. Enak ya kita kalau khotbah itu pakai begitu, keren, bisa ekspresif. Tapi setiap musim dan setiap yang kita pandang indah pun di sana ada kesulitannya. Setiap kali mau khotbah itu saya bingung karena ini tuh ternyata nggak seindah yang saya bayangkan. Itu kadang bisa maju kayak mau masuk ke hidung gini, kayak nggak bener gitu, susah banget. Mesti diutak-atik, kadang dikasih sama Eko dibantu dikasih tensoplas atau apa gitu ya. Jadi setiap musim itu bahkan yang kita anggap indah itu pun ada kesulitan dan tantangannya. Firman Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya itu bukan nanti setelah selesai. Prosesnya juga indah, perjuangannya juga indah. Sakit dan air matanya itu juga indah, karena di sana itu juga pasti ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan, ada kelembutan Tuhan. Ini yang menghibur kita ya. Masih ingat zaman dulu, kalau nggak pernah ngalamin ini berarti umur kalian masih muda. Zaman saya kalau SMA atau SMP kalau ujian, harap tenang ada ujian. Kelihatan banget ya umur saya ya, tulisin gede-gede. Bukan soal seberapa berat ujiannya. Tapi bagaimana kita tuh bisa tenang, itu yang lebih penting. Tenang tuh bukan berarti masalah ini selesai dalam waktu cepat dan segera. No, Tuhan kasih waktu, masa-masa pencobaan. Enggak segera kita langsung dijawab doa kita, selesai masalah kita beres, enggak. Tenang dalam artian apa? Tuhan yang mengizinkan, Tuhan menemani, mendampingi prosesnya. Aku kalau mau bangkit Tuhan dorong. Aku kalau gak kuat Tuhan gendong. Aku kalau nangis capek Tuhan peluk. Tapi kalau aku jatuh mau putus asa, kita pun jatuh di tangan Tuhan yang melindungi dan lembut. Kita gak dilempar, gak dibuang. Disayangi, diterima, diangkat, didorong. Sehingga melewati ujian itu kita tenang. Wes Tuhan aku kuat, Tuhan akan kuatkan. Tapi kalau aku gak kuat, Tuhan akan gendong. Kalau aku sampai gagal dan gak mampu di luar batas kemampuan manusia seakan-akan ya, padahal tadi dikatakan tuh gak mungkin melewati. Tapi kalau seakan-akan secara manusia gak mampu dan kita tuh jatuh, Tuhan itu tangkap di tangannya yang lembut, dijagai, aman. Hari ini yang ngalami banyak pencobaan hidup dan masalah, khawatir dan takut, masa depan, kesehatan, keluarga, bilang sama diri sendiri, kamu aman. Kamu aman, Foni. Kamu aman. Kamu aman. Silakan singer maju ke depan. Masalah sebenarnya bukan soal jalan keluar. Kita kan sering pengen cepat jalan keluar. Padahal masalah itu bukan soal jalan keluar, Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Kalau Tuhan kasih solusi, detik ini juga seperti membalikkan tangan. Masalah itu bukan soal jalan keluar. Ujian, masalah dan persoalan hidup itu lebih kepada soal hati kita pandai dan mahir
merespon dan memaknai. Ini ujian hidup, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membinasakan, untuk membentuk, untuk transform, untuk memurnikan. Aku tidak mampu, tapi Tuhan yang sudah melewati semua musim kehidupan. Ada masa-masa Tuhan dihormati, orang-orang ingin mengikut dia. Ada masa-masa dia dikagumi, tapi ada masa-masa dia ditinggalkan, dan pada satu titik dia dihadapkan pada satu masalah yang orang tuanya pun gak bisa tolong dia. Murid-murid yang selama ini setia sama dia pun gak bisa tolong dia. Nah, Tuhan sudah lewati semua musim yang terberat, yang terhebat, yang terdahsyat. Maka ketabahan itu diberlakukan sama kita. Kristus yang tabah menyelesaikan. Aku pun harus merespon hati dan memaknainya. Aku pun akan dikuatkan dan diteguhkan. Mari bangkit berdiri kita sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah. Apapun pencobaan, ujian hidup yang Bapak Ibu alami, katakan bersama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan bersama-sama. Tangan Tuhan sedang merendah, Karya yang agung dan mulia. suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Jemaat saja nyanyikan pujian ini dari hati Bapak Ibu sekalian. Iya Tuhan, tangan-Mu bersama kami. Menjalin, merendah. Sesuatu yang indah Engkau siapkan buat kami. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat Bapa di surga, dalam penantian kami, biarlah kami diingatkan ketika melewati badai hidup, hujan, gerimis, petir, kilat. Kami menanti satu masa ada pelangi muncul. Tapi di masa-masa proses penantian kami itu kami bisa memaknai. Di dalam gerimis pun itu ada pelangi. Di dalam hujan sederas apapun di sana tetap ada pelangi. Petir yang menakutkan di sana pun juga ada pelanginya. Anugerah Tuhan di setiap musim kehidupan kami cukup buat kami untuk bertahan dan percaya mengandalkan Tuhan. Menyelesaikan dan melewatinya dengan tenang satu hari demi satu hari. Pada waktu kami mau bangkit, Roh Kudus mendorong, menguatkan. Kalau kami gak sanggup, Tuhan pikul kami, Tuhan angkat kami. Dan kalau kami jatuh tersandung, Tuhan tangkap kami. Biarlah kami dalam menghadapi pencobaan hidup menjadi tenang, teduh, bahkan menikmati pelangi di tengah gerimis, pelangi di tengah badai, pelangi di tengah petir. Tetap ada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Biarlah setiap kita yang mengalami pencobaan dan ujian hidup melihat versi pelangi yang mungkin belum lengkap dan sempurna, tapi tetap kita bisa melihat keindahan-keindahannya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya akan tiba nanti Tuhan. Kemenangan dan keindahan Kau akan nyatakan.